Allah wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus shalihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lis-sayyi'ati minha manhatu 'anil itsm. Rawahu Tirmizi. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat fardu subuh rahimakumullah, kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang masih diberikan oleh Allah, sehingga pada pagi hari ini kembali kita dapat hadir di rumah Allah, di masjid yang kita cintai kok, dalam rangka melaksanakan umuriyah, melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, selawat dan salam dan bosan-bosannya kita ucapkan, mudah-mudahan disampaikan oleh Allah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian pada pagi hari ini masih tentang keutamaan dari sholatul lail, keutamaan dari sholat tahajud di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pengajian yang lampau itulah menyampaikan, yaitu tentang salah satu keutamaan dari sholat tahajud yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bi qiyamil lail, jagalah salat malam atau lakukanlah salat malam oleh kalian. Fa innahu da'bus shalihin qablakum, karena salat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi salat malam, salat tahajud
ditempuh oleh orang-orang soleh sebelum kita, oleh orang-orang soleh sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah itu dalilkan, yaitu tentang solat malamnya Nabi Daud alaihissalam. Jadi artinya sebelum solat malam ini diperintahkan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad juga telah ada syariat melaksanakan sholat malam atau melaksanakan sholat tahajud ini. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, yang kedua, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan sholat malam ini adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Rabb kamu. Jadi salah satu amalan kurbatun yang bisa mendekatkan seseorang dengan Allah, yang bisa menjadikan kita dekat dengan Allah, itu adalah sholat malam. Jadi melaksanakan sholat malam salah satu jalan, salah satu cara, salah satu wasilah bagi kita agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis ini disampaikan oleh Rasulullah, wa mukaffiratul lisayyi'at, bahwa dengan melaksanakan sholat malam ini menjadi pelebur, menjadi penghapus keburukan-keburukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dengan melaksanakan sholat malam, maka dapat menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Dosa-dosa yang kita lakukan akan dilebur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita, agar dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat malam, yaitu dengan melaksanakan sholat tahajud, sehingga dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah. Dosa-dosa itu akan berguguran. Sholat tahajud adalah sebagai pelebur dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi itu adalah sebagai jalan, Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah, bagi kita agar Allah memberikan ampunan kepada kita. Kemudian yang keempat, di dalam hadis ini disampaikan oleh Rasulullah
pencegah dari dosa. Artinya Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, salat malam yang kita lakukan maka itu sebagai pencegah bagi kita untuk melakukan kemaksiatan, sebagai penghalang, sebagai tameng, sebagai benteng bagi kita untuk menghindari diri kita dari kemaksiatan. Jadi seseorang yang mempunyai kebiasaan melakukan kemaksiatan yang mungkin bareknya untuk meninggalkan kebiasaan itu, apa caranya Bapak dan Ibu jamaah rahimahumullah, agar seseorang bisa tercegahnya, bisa terhalang dari melakukan kemaksiatan, dari perbuatan dosa. Apa caranya? Karena terlepas dari perbuatan dosa dan maksiat yang telah terbiasa kita lakukan, itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Jadi ada Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, manusia telah terjebak di dalam lingkaran dosa selama bertahun-tahun. Sulitnya untuk lepas dari dosa, dari suatu dosa. Contoh misalnya, ada seseorang yang bertahun-tahun melakukan perbuatan riba, misalnya hutang riba yang bertahun-tahun, yang sulitnya untuk melepaskan diri dari riba, ataulah bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun memakai pakaian mungkin yang belum sempurna menutupi aurat. Itu Bapak dan Ibu jamaah rahimahumullah adalah kemaksiatan, itu adalah contoh dari perbuatan dosa. Apa caranya agar kita bisa tercegah, terhindar dari perbuatan dosa yang mungkinlah kita lakukan bertahun-tahun atau berpuluh tahun itu? Maka kuncinya salah satunya yaitu amalkanlah, lakukanlah sholat malam. Maka Bapak dan Ibu jamaah rahimahumullah, dengan melakukan sholat di malam hari, dengan melakukan sholat tahajud di malam hari, maka insya Allah di siang harinya Allah akan menjaga kita supaya kita terjauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan ini Bapak dan Ibu jemaah rahimahumullah juga telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih. Di dalam sebuah hadis, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya fulan sholat malam. Jadi seorang laki-laki yang mendatang Rasulullah yang menceritakan tentang seorang laki-laki, si fulan yang sering sholat malam. Kemudian laki-laki ini menjelaskan, menceritakan kepada Rasulullah, namun di pagi hari dia mencuri. Jadi malamnya sholat malam, melaksanakan sholat tahajud yang si fulan ini, tapi kebiasaannya
di pagi harinya dia mencuri. Kan banyak bapak dan ibu jamaah rahimahumullah orang yang seperti itu. Yo salat yo. Tapi juga mengerjakan kemaksiatan. Para banyaknya bapak dan ibu jamaah rahimahumullah orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang bahkan melapai haji, tapi tetapnya melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa, menzalimi orang lain. Nah, kemudian bapak dan ibu jamaah rahimahumullah, Nabi SAW menjawab, sesungguhnya apa yang engkau katakan akan mencegahnya. Jadi laki-laki yang sholat malam, laki-laki yang sholat tahajud di malam hari, kemudian di pagi harinya mencuri. Apa kata Rasulullah SAW? Bahwa sesungguhnya sholat malamnya akan mencegah dia dari perbuatan mencuri. Aku Nabi bapak dan ibu jamaah rahimahullah yang menyampaikan bahwa si fulan yang rajin sholat malam, yang melaksanakan sholat tahajud, maka dengan sholat tahajud dan sholat malamnya itu akan mencegahnya dari kebiasaan mencuri. Itu salah satu bapak dan ibu jamaah rahimahullah perbuatan dosa yang bisa dicegah dengan melaksanakan sholat malam, yaitu perbuatan mencuri. Dan bukan khusus hanya perbuatan mencuri saja yang bisa dicegah dengan melaksanakan sholat malam. Artinya apapun kemaksiatan, perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah, baik perbuatan dosa-dosa itu adalah dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar, maka insya Allah dengan sholat malam yang kita lakukan, maka Allah menjaga kita, Allah menjauhkan kita. Sholat malam itu akan mencegah diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, ini bapak dan ibu jamaah rahimahumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam At-Tirmizi, bahwa sholat malam itu mempunyai keutamaan dapat mencegah kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian bapak dan ibu jamaah rahimahumullah, selanjutnya hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan dari sholat malam ini, yaitu akan dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kita melaksanakan sholat malam, maka dengan ibadah sholat malam atau dengan sholat tahajud itu akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, Aqsus salam. Itu bunyi hadisnya bapak dan ibu jamaah rahimahumullah.
ma'hu, kata Rasulullah, sebarkanlah salam. Jadi dalam hadis itu ada beberapa amalan-amalan yang bisa mengantarkan manusia masuk ke dalam surga. Wa atimut ta'am, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berilah makan. Wasallu wan nasu niyamun, dan sholatlah kalian ketika manusia sedang tidur, ketika manusia sedang ngeluh. Tadkhulunal jannata bisalam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Ini Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Di dalam riwayat yang lain ditambah dengan sambunglah silaturahim. Nah, di dalam hadis ini ada 3 amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah, yang pertama afsus salam. Afsus salam artinya menyebarkan salam. Para ulama menjelaskan maksud menyebarkan salam itu adalah mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dimaksud dengan afsus salam itu adalah mengucapkan ucapan salam kepada sesama muslim, baik yang kita kenal maupun yang tak kita kenal. Jadi nang biasa awak mungkin Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah bertemu dengan sesama muslim, salam itu hanya sekedar menegur atau hanya sekedar menyapa. Maka Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah, kita tambah terlebih dahulu sebelum kita menyapa, sebelum kita menegur, sesuai dengan kebiasaan awak, maka hendaklah kita mengucapkan salam. Kalau biasa awak tegur sapa itu uni, udah, bapak, ibu, dan lain-lain sebagainya. Tapi Bapak dan Ibu jemaah rahimahumullah, di dalam ajaran Islam, sesama muslim apabila bertemu, maka orang yang terbaik di antara mereka itu adalah siapa? Orang yang pertama sekali mengucapkan salam. Siapa yang terbaik di antara muslim yang saling bertemu itu? Yaitu orang muslim yang pertama sekali mengucapkan salam. Itu yang paling baik. Baik di waktunya bertemu maupun di waktunya akan berpisah. Jadi mengucapkan salam bukan disyariatkan di waktu itu akan masuk rumah atau keluar dari rumah berpamitan saja. Tapi setiap kita bertemu dengan sesama muslim, maka disunahkan kita untuk afsus salam, menyebarkan salam. Nah, kita ucapkan terlebih dahulu, Assalamualaikum Pak.
Jadi bukan dua kata kita akan masuk saja bertemu awak dengan saudara awak berjabatan tangan awak. Assalamualaikum. Langsung Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kita mengucapkan salam ke ibu. Itu adalah sunnah. Kemudian bagi orang yang mendengarkan, maka suatu kewajiban baginya untuk menjawab salam minimal sesuai dengan ucapan salam yang disampaikan. Tapi yang lebih baik itu adalah menjawabnya lebih baik daripada ucapan salam yang diucapkan. Jadi kalau orang mengucapkan assalamualaikum kawan, maka minimal kita menjawab waalaikumsalam, atau yang lebih baiknya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, sunnah yang telah banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Bahkan awak sendiri masuk ke rumah awak, pulang awak dari musaji, pulang dari pasar, walaupun di dalam rumah tidak ada orang atau orang sedang lalu, maka Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kita tidak perlu mengucapkan salam. Jadi pulang awak tiba di rumah, maka Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kita hendaknya tetap mengucapkan salam walaupun mungkin orang di rumah sedang lalu, walaupun orang di rumah mungkin tidak pandangan sampai menjawab diulang-ulang salam. Walaupun Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, rumah itu kosong, ada malaikat-malaikat yang akan menjawab salam. Semua Bapak dan Ibu kalau berdoa mendoakan saudara awak, maka ada di sisi awak, di sebelah awak malaikat yang mengaminkan doa yang kita ucapkan, yang kita doakan untuk saudara awak. Doa awak itu diaminkan oleh malaikat, kemudian malaikat menambah doa itu untukmu juga. Jadi hakikatnya kalau awak mendoakan saudara awak dan doa yang kita ucapkan kepada saudara awak itu juga banyak awak didoakan awak oleh malaikat. Nah, jadi Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, itu yang pertama, itu sesama kita apabila bertemu, maka hendaklah kita saling mengucapkan salam. Banyak hadis-hadis tentang maksud salam itu. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang berduduk, orang yang berkendaraan berjublo mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Kemudian Bapak dan Ibu nan kita mengucapkan salam kayang-kadang. Jadi itu seterusnya. Kemudian kalau yang perempuan, maka yang harus terlebih dahulu itu mengucapkan salam adalah laki-laki. Jadi laki-laki yang dahulu mengucapkan salam untuk yang perempuan mengucapkan salam terlebih dahulu untuk laki-laki. Nah, itu adab. Itu menjaga adabnya. Nah, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, apa keutamaan bagi kita dalam menyebarkan salam itu? Nah, keutamaan yang pertama menumbuhkan rasa cinta. Jadi seseorang yang mengucapkan salam kepada sesama muslim, maka di antara mereka saling mendoakan, saling
saling membalas salam, maka itu akan menimbulkan rasa sayang, rasa saling mencintai sesama muslim. Sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, kata Rasulullah. Dan kalian tidak dikatakan beriman hingga kalian saling mencintai. Jadi akan masuk kita dalam surga sebelum kita beriman, dan kita belum dikatakan beriman sebelum kita saling mencintai. Itu kata Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika dilakukan akan membuat kalian saling mencintai? Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, maukah kalian yang apabila dilakukan akan membuat kalian saling mencintai? Maka aku jawab Rasulullah SAW, afsus salam bainakum, maka sebarkanlah salam di antara kalian. Di Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah, dengan menyebarkan salam maka itu akan menumbuhkan rasa cinta saling mencintai sesama orang. Terutama sekali Bapak dan Ibu tentu adalah saling mencintai sesama kita, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sebab dengan menyebarkan salamku akan memasukkan kita ke dalam surga Allah. Itu hadis yang kita bacakan tadi. Hadis Rasulullah SAW, afsus salam wa atimut ta'am. Kemudian melakukan sholat di waktu orang sedang tidur, maka tadkhulul jannata bisalam, masuklah ke dalam surga dengan selamat. Jadi selama Bapak dan Ibu kita meminta berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selalu meminta kepada Allah supaya Allah memasukkan awak ke dalam surga. Maka itu bukan hanya sekedar permintaan saja. Maka hendaklah kita mengiringi doa-doa waktu dengan melakukan amalan-amalan, ibadah-ibadah yang bisa mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengucapkan salam adalah salah satu amalan yang terbaik dalam Islam. Jadi salah satu amalan yang terbaik dalam Islam itu adalah menyebarkan salam, mengucapkan salam. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, amalan Islam apa yang paling terbaik? Rasulullah menjawab, engkau memberi sedekah berupa makanan. Itu yang pertama. Kemudian, dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Di dalam hadis itu, salah satu dari amalan yang terbaik itu adalah setelah memberikan makan, yaitu mengucapkan salam. Jadi nak bareng kepada ibu jamaah rahimahullah untuk mengucapkan salam. Salat apa? Batasnya setelah sholat isya dan diawali sholat isya waktu awalnya, kemudian berakhir dengan azan subuh. Boleh kita lalu, boleh tak lalu. Cuman pendapat dari para ulama dan
dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah sholat malam itu diawali terlebih dahulu dengan tidur. Jadi diawali dengan tidur. Rakaatnya itu tidak terbatas, semampu awak sesuai dengan kondisi dan keadaan awak. Jadi batasnya terbatas. Kalau yang dicontohkan Rasulullah, sholat malam beliau sebanyak 11 rakaat dan di dalam riwayat yang lain sebanyak 13 rakaat. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kembali kita kepada hadis yang kita sampaikan tadi, bahwa mengucapkan salam adalah amalan salah satu yang terbaik di dalam Islam. Jadi waringankan lisan awak, waringankan jari jemari awak. Kalau pada zaman gini Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, zamannya gadget, zamannya pakai HP. Maka kalau kita kabar bicara, menghubungi, chatting dengan kawan, dengan anak, maka terlebih dahulu ringankan untuk menitik assalamualaikum. Jadi bukan menitik as, ada orang menitik as itu artinya, tak ada artinya, atau as KM apa artinya, tak ada artinya. Atau apa yang itu banyak orang yang meningkatkan, seperti Sallallahu Alaihi Wasallam Is'awi Subhanahu Wa Taala SWT, Allah SWT, tak ada artinya Allah SWT. Nabi Muhammad Is'awi, apa arti Is'awi? Nah, maka Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, kalau dibaca dengan sempurna Sallallahu Alaihi Wasallam, maka barunya disebut dengan selawat. Tapi kalau Is'awi itu tidak dinamakan dengan selawat. Nah, jadi Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, bertujuan dengan menulis ucapan salam di waktu kita chatting, mengirim SMS dan lain sebagainya, maka ucapkanlah, tulislah dengan tulisan yang sempurna. Aku mengatakan assalamualaikum WRWB. Jadi ada undangan assalamualaikum WRWB. Jadi Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, itu tidak sesuai dengan ucapan salam yang diperintahkan itu untuk menulisnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, baru di dalam hadis setelah diperintahkan untuk menyebarkan salam, mengucapkan salam, kemudian yang kedua diperintahkan untuk memberikan makan, memberikan makanan. Terutama sekali yaitu memberikan makanan kepada fakir dan miskin, orang yang kelaparan. Kemudian kata Rasulullah SAW, baru perintah untuk melaksanakan sholat di malam hari, yaitu sholat tahajud, sholat malam di waktu orang sedang lalu. Maka apa kata Rasulullah SAW, tadkhulunal jannata bisalam. Kata Rasulullah SAW, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Itu salah satu hadis yang menyatakan bahwa sholat malam akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, kajian pada pagi ini. Sama-sama bermanfaat bagi kita. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi